Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh ada di tempat ini. Dan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk menyembah memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau beri kami hati yang bersukacita saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau. Dan kami serahkan Tuhan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku
Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara siap diberkati saat ini? Haleluya. Teristimewa berkat kesehatan saat ini boleh kita terima dari Tuhan. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berkat Tuhan senantiasa ada di atas kepala orang benar. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yang selalu setia
Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hanya Engkau penolong kami yang setia, Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya dan kami tahu bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Karena Engkau Immanuel, Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Melewati hari-hari yang mungkin mengkhawatirkan, melewati hari-hari yang menakutkan. Tapi kami tidak pernah gentar dan takut karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kami. Sehingga kami berjalan bersama dengan Engkau. Bapa, urapi setiap kami yang ada di tempat ini, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan yang mendengar di rumah masing-masing dan seluruh pendengar dimanapun Kau berada. Bila Roh Tuhan bekerja dan berbicara hari ini, terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan kuasa-Mu. Berbicaralah dan kami semua siap mendengar. Dan sama-sama kita siap mendengar, katakan amin. Shalom Ibu Saudara. Haleluya. Yang di rumah juga ya, selamat sore. Ya. Tema hari ini Immanuel. Wow. Dalam perenungan saya muncul satu kata Immanuel. Ya. Tapi dalam pikiran saya juga muncul, loh itu kan biasanya tema Natal. Tapi setelah saya melihat artinya sebenarnya, arti dari kata Immanuel, ya, itu adalah Tuhan beserta kita. Ya, inilah saudara, di hari-hari ini yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa, Dia pun ingin menyertai kita. Makanya di dalam Mazmur 23 ayat 4, kita buka sama-sama, ya, saudara yang di rumah dan Bapak Saudara yang ada dimanapun saudara berada, mari kita buka ayat Mas kita pada hari ini. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Saudara perhatikan, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Bahkan dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Biasanya gada dan tongkat itu bukan untuk menghibur. Ya. Orang yang kena tongkat itu menderita, saudara. Makanya hari ini saya mau katakan bahwa Immanuel luar biasa. Kalau kita tahu bahwa Immanuel artinya Allah beserta dengan kita, apa yang mesti kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan kita? Jika Allah penguasa alam semesta ini, penguasa jagat raya ini menjadi pribadi yang menyertai kita, apa yang harus kita takutkan? Walaupun masalah, walaupun persoalan selalu ada, tapi saya mau katakan seharusnya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam ketakutan. Hidup gak pernah lepas dari namanya masalah, kehidupan gak pernah lepas dari namanya persoalan. Ya, apakah Bapak Ibu tidak ada yang punya masalah? Semua punya masalah. Ya, semua punya masalah. Bahkan masalah persoalan kadang-kadang membuat seseorang jatuh. Karena masalah seseorang bisa putus asa. Dan karena persoalan yang terus-menerus bisa membuat orang itu lari daripada Tuhan. Dan bahkan tidak percaya Tuhan lagi. Ya, persoalan demi persoalan membuat seorang itu merasa di mana ada Tuhan. Gak usah Tuhan-Tuhan lagi. Ya, masalah. Oleh sebab itu saat kita menghadapi situasi sulit sekalipun, ingat Immanuel.
Sesulit apapun, sesukar apapun masalah kita, ingat Tuhan beserta dengan kita. Saya percaya bahwa saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah kaki orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah kaki orang. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Orang percaya hidup dalam kebenaran, diatur setiap langkahnya. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan, ya, sepertinya Tuhan membiarkan, sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Saudara bisa bayangkan saat Ayub, seorang yang dikatakan orang yang takut Tuhan, orang yang saleh, orang yang kaya. Ketika itu dia menghadapi persoalan yang begitu rupa, ya, sangat menekan, ya. Saudara, saya mau katakan saudara, ya, ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi, sebenarnya Tuhan sedang menguji iman kita. Sebagaimana seberapa besar kebergantungan kita terhadap Dia. Baik saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus terjerat di dalam situasi yang sulit. Dia tidak akan membiarkan. Malam pasti akan berlalu dan pagi hari sinar akan bersinar. Tidak selamanya kita akan terjerat dengan situasi yang sulit. Lagi pula Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya dicobai melampaui kekuatannya. Ayat yang terkenal di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi pencobaan itu biasa. Ya, semua orang mengalami pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Pencobaan-pencobaan kita biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Saudara. Ya, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, pasti ada jalan keluarnya. Jadi apapun masalah kita, apapun masalah kita di dalam hidup ini, mungkin masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah keuangan, masalah keluarga sekalipun, percayalah di situ walaupun ada persoalan, ada penderitaan, tetap ada kasih Allah, tetap ada jalan keluar. Amin Bapak Saudara. Pasti ada jalan keluar. Artinya di dalam masalah pencobaan, bahkan dalam penderitaan, tetap ada kasih Tuhan. Di dalam penderitaan ada kasih Tuhan. Jadi saat kita mengalami penderitaan sekalipun, bisakah kita berkata amin? Ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita bisa berkata haleluya, puji Tuhan? Kalau kita menyadari ada Tuhan yang beserta dengan kita, Immanuel, segala persoalan yang kita hadapi, kita bisa tetap berkata, haleluya, puji Tuhan, amin. Wow, memang katanya kelihatannya ya orang dunia mustahil, ya. Tapi saya mau katakan, ketika kita mendengar kata penderitaan, yang ada dalam pikiran kita apa? Coba, ketika kita mendengar kata penderitaan, tentu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kata penderitaan bukan kata yang menyenangkan untuk dibayangkan. Bapak Ibu pernah membayangkan penderitaan? Amit-amit penderita, ya kan? Wah, kalau aku menderita, nanti aku akan bla bla bla. Pernah? Wah, janganlah menderita, ya kan? Ya. Nggak ada orang membayangkan penderitaan, saudara. Bahkan dari banyak doa-doa yang kita naikkan, ya kita selalu minta, memohon mengenai kesehatan kita, ya, mengenai berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan, yang ujung-ujungnya apa Saudara? Yang ujung-ujungnya adalah untuk supaya kita diluputkan dari penderitaan. Semua ujungnya supaya kita tidak menderita. Tapi dalam kenyataannya, ya, walaupun kita berdoa semacam itu,
tetap ada kesedihan, tetap ada kegagalan, tetap ada namanya sakit, penyakit, kehilangan, dan itu masih terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita, bukan karena Tuhan tidak memperhatikan kita, tapi percayalah karena Tuhan memiliki tujuannya mulia untuk kebaikan kita. Bukan kebaikan Tuhan saja, tapi untuk kebaikan kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti untuk kebaikan kita, anak-anaknya. Tapi saudara, penderitaan merupakan salah satu cara Tuhan, ya, bukan satu-satunya cara. Jadi penderitaan saya katakan merupakan salah satu cara Tuhan untuk mengajar, mendidik, mendewasakan, dan memurnikan umatnya. Jadi saudara dikatakan, kalau kita mau dididik, mau diajar, mau didewasakan, mau nggak mau, kita akan melewati ini. Saya pikir gini saudara, ya, lewat pandemi COVID-19 ini saudara, Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang mendidik kita, mendewasakan, bahkan memurnikan umatnya. Minggu yang pertama kemarin saya katakan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang tidak tergoncangkan. Orang yang tidak mudah digoncangkan oleh persoalan, oleh yang namanya penderitaan. Bahkan kalau saya baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 dikatakan Tuhan izinkan anak-anaknya masuk di dalam padang gurun. Saudara, kalau sudah melihat padang gurun di Israel, saudara, ya sejauh mata memandang itu cuma pasir. Ya. Gak ada namanya nyaman, saudara. Tapi Tuhan berkata, ya, kita akan diizinkan untuk masuk padang gurun. Ulangan 8 ayat 2. Mari Bapak Ibu Saudara baca bersama-sama yang di rumah juga. Ya. Dikatakan demikian. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanan mereka masuk padang gurun atas kehendak Tuhan. Ya. Di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau kita melihat hal ini saudara, pencobaan, persoalan, masalah atas kehendak Tuhan, sebenarnya Tuhan punya maksud supaya Tuhan melihat apakah kita tuh merendahkan diri, apakah Tuhan ingin melihat hatimu, apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, jadi padang gurun dalam setiap orang percaya itu pasti punya tujuan. Ya, sebenarnya orang Israel dia tidak perlu 40 tahun masuk tanah perjanjian. Ya, ada maksud Tuhan. Lebih daripada itu saudara, sebagai orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, ketika kita mengalami penderitaan yang harus ditanggung oleh karena kebenaran, ya, oleh karena ketaatan kita pada firman, ya, ketika kita ini menderita oleh karena melakukan kebenaran, melakukan firman, bukan karena kita menderita, bukan karena ya ada orang berkata gini, wah saya itu mengalami penderitaan yang diizinkan Tuhan. Kenapa? Saya kemarin ya jual narkoba ketangkep, ya itu bukan penderitaan dari Tuhan. Ya, saya mencuri, masuk penjara, menderita, itu bukan penderitaan dari Tuhan, itu penderitaan yang dibuat sendiri. Ya, jadi kalau seseorang mengalami penderitaan yang harus ditanggung oleh karena kebenaran, oleh ketaatan akan firman Tuhan, hal tersebut merupakan proses untuk menghasilkan yang namanya kualitas rohani yang tahan uji. Ya, jadi penderitaan ternyata membuat kita menghasilkan kualitas rohani yang tough. Ya, saudara, dan saya percaya akan membuat kita semakin dapat berpegang pada Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan. Ya, bukan hanya untuk hari ini, tapi yang Tuhan mau keberhasilan kita untuk kita kuat menghadapi tantangan adalah supaya kita sampai pada garis akhir, finish dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Makanya Roma 5 ayat 3-5 mengatakan,
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Wow, bermegah dalam kesengsaraan. Tidak banyak orang mau sengsara. Kalau suruh milih, pasti pinginnya nggak mau sengsara. Ya. Pasti milihnya untuk kita mengalami hal-hal yang menyenangkan. Makanya dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wow. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi memang kalau kita mau menjadi orang yang tough, orang yang tahan uji, saudara harus bertekun di dalam kesengsaraan. Orang yang tough itu orang yang ulet. Ya, ingat ada mobil Daihatsu tough. Ulet, masalah apapun dia tetap bisa bertahan. Ya, saudara kalau makan otot, enak nggak otot? Otot itu kan ada ya kenyal, digigit, dikunyah susah, dilepas juga eman katanya. Ya kan? Itulah orang yang tough. Dalam segala perkara dia tough menghadapi persoalan, saudara. Saudara, berbagai bentuk penderitaan baik yang diakibatkan oleh dosa atau kesalahan kita sendiri, atau bahkan penderitaan yang diizinkan, diperkenankan Tuhan terjadi dalam setiap orang percaya. Contohnya Ayub, saudara, yang mudah ya. Saya mau katakan ini, saudara, apapun bentuk penderitaan yang Tuhan izinkan, bagaimanapun caranya, kita mengalami penderitaan, saudara, itu dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Ya, jadi kadang-kadang bahkan tidak ada dalam pikiran kita bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Artinya semua hal yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita, semua hal yang dipakai oleh iblis untuk menggagalkan kita, semua hal yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita itu cemar, dengan hal itu juga Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Iblis membuat kita gagal, dengan hal itu juga Tuhan mengangkat kita. Saudara perhatikan, Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang namanya kecelakaan. Jadi pandemi COVID-19 bukan Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan. Ya. Lalu saudara perhatikan, melalui kondisi yang ada berkaitan dengan COVID-19, iblis mungkin wah dia menang, tapi justru kita melihat ada kemenangan bagi kita orang percaya. Ya. Kenapa? Orang percaya semakin giat cari Tuhan. Iblis mau menghancurkan kita. Gereja-gereja nggak bisa berfungsi dengan baik, kita harus live streaming. Tapi justru di mana-mana berdiri doa-doa yang luar biasa. Ini menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya, jadi saya mau katakan, tetaplah percaya. Apapun yang sedang kita hadapi bersama hari-hari ini, kita adalah umat yang dibedakan. Amin. Kita adalah umat yang dibedakan. Seperti orang Israel dibedakan di Goshen. Oleh karena itu jangan khawatir. Kenapa? Saya katakan jangan khawatir. Karena kita adalah orang-orang yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, hal pertama, mengapa kita nggak usah khawatir hidup ini? Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dan Dia adalah Tuhan sebagai pemelihara kita. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tadi dikatakan Ulangan 8 ayat 2. Ya, bahwa atas kehendaknya ya, kita dibawa masuk di dalam padang gurun. Untuk apa? Untuk kita merendahkan diri. Dan dikatakan supaya kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, pemeliharaan Tuhan. Tuhan beserta kita. Tuhan memelihara kita. Kalau kita melihat hari-hari ini justru melalui COVID-19 ini menolong saya, ya. Peristiwa pandemi ini menolong saya bisa melihat dengan perspektif yang berbeda.
Ya. Peristiwa COVID-19 ini menolong saya melihat penderitaan dari perspektif yang lain, dari pandangan yang lain. Ya. Bagaimana? Saya melihat gini saudara, bahwa persoalan atau bahkan penderitaan merupakan salah satu bentuk dari pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Mungkin saudara bertanya, kok penderitaan disebut sebagai pemeliharaan dari Tuhan? Ya. Saudara, kalau kita melihat, ya, bisa melihat dengan kacamata iman sebenarnya. Segala hal yang terjadi, yang diizinkan Tuhan terjadi, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi bagi orang percaya, pasti tetap ada maksud Tuhan. Dalam kehidupan kita, walaupun kita dilewatkan dengan namanya masalah, justru saya melihat lewat penderitaan, Tuhan itu memelihara kita. Bahkan kita dibawa kembali ke destininya Tuhan, ke tujuan ilahi kita. Saya ingat kehidupan saya itu kacau, Bapak Ibu Saudara. Ya, kehidupan saya lampaui itu kacau, gagal, hancur. Ya. Tapi saat mana saya mengambil keputusan untuk bertobat, mencari Tuhan, Tuhan bawa saya melewati jalan-jalan yang namanya penderitaan. Tuhan bawa saya melewati jalan-jalan salib. Untuk apa? Untuk membawa saya kembali kepada tujuan ilahi lewat penderitaan. Ya. Dan saya mengatakan itu bukan hal yang mudah. Ya. Dan saya mau katakan saudara, penderitaan yang kita izinkan terjadi, ya, justru itu membawa saya mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Iblis mungkin membuat kita gagal. Ya. Tapi justru saya katakan tadi, justru lewat kegagalan kita, Tuhan membuat kita berhasil. Saya gagal bertahun-tahun. Ya, kelas 2 SMA, saya sudah masuk penjara. Berapa percobaan dan sebagainya karena kenakalan remaja. Iblis mencoba menggagalkan saya. Sedangkan Tuhan punya tujuan ilahi dalam kehidupan saya. Ya. Tapi saya melihat saudara, bahwa ketika iblis membuat kita gagal, justru lewat kegagalan kita, Tuhan membuat kita berhasil. Saya perhatikan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang saya katakan tadi saudara, membuat banyak orang menderita. Tapi justru kita melihat, banyak orang begitu haus mencari Tuhan. Ya, banyak orang yang benar-benar ingin ketemu Tuhan. Jemaat berkata, kapan sih kita bisa ibadah lagi? Kapan kita bisa kumpul lagi? Saudara perhatikan saudara, di mana-mana ada gerakan doa. Ya. Di rumah-rumah ada ibadah-ibadah kecil. Gereja tidak beraktivitas, tapi kita melihat di medsos saudara. Ibadah tidak di gedung, tapi mereka datang dengan mobil-mobil, parkir di depan gereja. Gereja melakukan loudspeaker dan mereka beribadah. Ada kehausan. Di mana-mana ada orang berdoa di jalan-jalan di USA, di Italia, di India. Orang mencari Tuhan. Dulu boro-boro cari Tuhan, saudara. Ya. Lewat penderitaan ini, Tuhan memelihara umatnya. Saudara, Tuhan pakai cara yang luar biasa untuk memelihara umatnya. Tuhan pakai cara penderitaan untuk memelihara kita, sehingga kita mencari Tuhan. Melalui penderitaan, melalui padang gurun. Ayo saudara, ada pelajaran yang luar biasa saya lihat dari kehidupan Naomi. Ya, kita sudah belajar beberapa tahun lalu bagaimana Naomi. Coba Bapak Ibu Saudara buka di kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Enggak usah dibaca, sudah baca sendiri di rumah. Saya akan ambil intinya. Dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5 diceritakan terjadilah kelaparan di tanah Israel ketika itu. Nah, ketika terjadi kelaparan, ya, satu keluarga dari Bethlehem Yehuda bernama Elimelek dan istrinya Naomi, ya, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka meninggalkan Israel, tanah perjanjian, ya. Bethlehem itu rumah roti, mereka tinggalkan. Mereka menuju Moab untuk menetap sebagai orang asing. Dikatakan lalu matilah Elimelek. Ya. Dikatakan lalu Naomi tinggal bersama kedua putranya
Nah, kedua putranya ini, si Mahlon dan Kilion, akhirnya menikah dengan orang Moab, yaitu Rut dan Orpa. Lalu kedua putranya pun mati, meninggal. Sehingga tinggal Naomi seorang diri bersama dengan kedua mantunya. Saudara, Naomi punya dua pilihan. Tuhan tuh selalu memberikan pilihan, saudara. Karena Tuhan gak bisa memaksa kita. Makanya kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, pilihan-pilihan kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Naomi punya dua pilihan. Naomi tinggal di Moab dengan mengenang suaminya dan anaknya meninggal di Moab, ya, atau dia kembali ke Israel, kembali ke tanah perjanjian yang dia tinggalkan. Puji Tuhan, kita melihat, kita belajar, Naomi mengambil keputusan kembali ke Israel. Dan mantunya Rut bersikeras untuk ikut kemana Naomi pergi. Nah, ini poinnya, saudara. Kita buka dalam Rut 1 ayat 20 sampai 21. Ya. Kalau kita baca di situ, tetapi ia berkata kepada mereka, Rut 1 ayat 20 sampai 21. Ada baiknya kita baca sama-sama. Ibu yang di rumah juga bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, sepintas kalau kita baca ayat ini, ya, seperti Naomi itu sakit hati, kepahitan. Tapi kalau kita perhatikan kata-kata Naomi, yang sebenarnya kalau sudah baca baik-baik, itu bukan kalimat yang keluar dari hati yang pahit. Bukan kalimat yang keluar dari hati yang kecewa dengan Tuhan. Tapi ayat ini adalah pengakuan dari Naomi, bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada di dalam penderitaannya. Artinya gini, Tuhan itu hadir dan ada dan berperan di dalam penderitaannya. Saya katakan berperan, artinya apa? Jadi ketika Naomi mengalami penderitaan, di situ pun ada Tuhan. Tuhan berperan. Artinya gini, saudara, Naomi menyadari di balik penderitaan yang Tuhan izinkan, Tuhan tetap punya rencana yang baik buat Naomi. Naomi tahu persis bahwa semua yang Tuhan izinkan berlaku atas dirinya. Penderitaan yang dia alami tujuannya apa? Memulangkan dia ke Israel, ke tanah perjanjian. Membawa ia kembali kepada Tuhan dan kepada semua janji-janji Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Israel itu gambaran tanah perjanjian. Orang Kristen meninggalkan tanah perjanjian. Tapi Tuhan, dengan caranya Tuhan kadang memaksa kita untuk kembali ke jalannya. Ya saudara, perhatikan ayat tadi. Naomi itu dengan keluarganya berangkat dengan tangan penuh. Tangan penuh itu berarti dengan apa ya? Dengan semua kekayaan yang dia punya. Dengan rencana-rencana ketika dia meninggalkan Bethlehem Yehuda menuju Moab, punya suatu rancangan-rancangan. Dia punya rencana. Tapi rencana manusia bukan rencana Tuhan. Ya, Naomi dan keluarganya meninggalkan perjanjian, tanah perjanjian. Artinya apa? Mereka meragukan Tuhan, meragukan perjanjian dengan Tuhan. Dan sudah lihat, kemudian setelah mereka masuk dan tinggal di Moab, penderitaan demi penderitaan terjadi. Ketika mereka di Moab, suaminya meninggal. Penderitaan kemudian anaknya meninggal. Dua-duanya meninggal. Saudara, dan saya mau katakan, itu sepertinya Tuhan memaksa Naomi untuk kembali ke tanah perjanjian. Meskipun dengan tangan kosong, nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya apa-apa lagi. Nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Tapi hebatnya kita sebagai orang percaya,
Walaupun sepertinya nggak ada yang bisa diandalkan, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat yang kita bisa andalkan. Dia sumber pengharapan kita. Saudara, saya melihat beberapa waktu lalu viral komennya seorang miliarder dari Italia. Dia bunuh diri dari tingkat yang paling tinggi dan mati karena apa? Semua ahli warisnya mati karena COVID. Dia nggak punya pengharapan untuk hidup, saudara. Tapi kita beda orang percaya. Masalah apapun, ya kita bisa mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan meskipun dia pulang dengan tangan kosong, yaitu seperti nggak ada lagi yang bisa diandalkan selain Tuhan. Saya ingat, saudara, saya pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Ketika saya mengalami persoalan dalam keuangan, ketika itu saya nggak segera mencari Tuhan. Seperti dilupakan gitu. Ya, saya berusaha dengan kekuatan saya, mengandalkan kemampuan saya, mengandalkan kebisaan saya. Ya, saya tidak mencari Tuhan, tapi mencari pertolongan lain. Ya, dengan kekuatan sendiri. Ya, bahkan ke bank dan lain sebagainya. Tapi semua Tuhan buat buntu. Dalam pikiran saya itu nggak mungkin buntu, saudara. Ke bank itu juga nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin buntu. Tapi Tuhan buat jalannya semua tertutup rapat, saudara. Kadang, Bapak Saudara, kita terlampau percaya diri. Sehingga kita ini lupa untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sampai benar-benar Tuhan melihat kita angkat tangan, hands up. Maka di situ Tuhan baru turun tangan. Saudara. Makanya saudara, saya melihat ini saudara, ketika itu istri saya berdoa, ya mendapatkan 4 kata yang luar biasa saya ingat saudara. Harta orang fasik akan dikirim. Wah, orang benar. Enggak cukup, enggak butuh waktu lama saudara, dalam berapa hari. Wow, saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa, ajaib, yang enggak pernah terpikirkan, saudara. Ya, Tuhan membuat yang mustahil menjadi mujizat. Saudara, saat Tuhan beserta dengan kita, Immanuel, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Mungkin Bapak Ibu ingat nyanyian anak sekolah minggu lama. Gini, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah? Tidak ada. Saudara, lawan kita siapa? Ada. Lawan kita adalah diri kita sendiri, ego kita, daging kita. Itu yang paling sulit, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, jangan pernah khawatir. Ya, bagaimanapun, ya anak Tuhan, kita enggak perlu khawatir. Ya, kenapa? Selanjutnya, karena kita dipelihara oleh Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang sangat baik. Memang terkadang Bapak mengizinkan anaknya mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Saya katakan tadi di muka sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Supaya kita bisa benar-benar bergantung pada pemeliharaannya. Dan dalam pemeliharaan Tuhan, ya bukan hanya kita diberkati, bahkan kita mungkin bisa diberkati dengan limpah. Tapi dalam pemeliharaan Tuhan, Bapak yang baik itu juga memberikan yang namanya didikan, peringatan dan proteksi bagi umatnya. Ya, dalam pemeliharaan dikatakan Tuhan juga memberikan didikan, peringatan dan proteksi. Mengapa orang harus dididik? Mengapa orang harus mengalami yang harus diingatkan agar menyadari kesalahannya? Kalau orang nggak mau dididik, nggak mau diingatkan, maka orang itu nggak akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Dia akan berjalan seenaknya, saudara. Ya, tujuan dari didikan dan peringatan agar kita menyadari kesalahan kita. Mengapa kita seringkali diingatkan Tuhan lewat masalah, lewat persoalan, mengingatkan kita sadar, supaya apa? Supaya balik lagi. Kamu salah jalan, diingatkan supaya kembali ke jalan yang benar lagi. Saya sering katakan, ya, saya sering menyesatkan orang ke jalan yang benar. Ya kan? Dikembalikan ke jalan yang benar.
Dan saya tahu itu nggak mudah. Ya, untuk kita benar-benar menyadari kesalahan dan bertobat itu nggak gampang, itu butuh proses. Saya saja dulu tobat kumat, saudara. Butuh proses. Dan saya termasuk yang bandel, saudara. Makanya Bapak Saudara yang di rumah, kalau hari ini saudara belum sadar, ya terus saja tahu itu dosa dan tetap dilakukan. Coba saudara senggol kanan kirimu, mungkin itu kakakmu, saudaramu, suamimu, istrimu, sadarlah, sadar, ya sadar. Seharusnya pandemi COVID-19 ini, saudara, menyadarkan manusia, ya menyadarkan kita bahwa tidak ada yang bisa diandalkan. Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Ya, makanya saya melihat sebenarnya ada baiknya juga COVID-19 ini. Supaya kita melihat orang begitu cari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan izinkan hal ini supaya apa? Banyak orang bertobat. Ya, bertobat. Dan dalam pemeliharaan Tuhan bukan saja dikatakan didikan peringatan, tapi juga proteksi. Proteksi ini bukan hanya keselamatan tubuh dan jiwa kita, tapi yang saya mau tekankan proteksi dari segala potensi yang membuat kita itu menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Jadi lewat penderitaan, Tuhan itu seperti apa ya? Membuat kita tuh yang jauh mencari Tuhan. Memproteksi kita dari segala potensi yang membuat kita tuh menjauh dari Tuhan. Dan takutnya terhilang, saudara. Makanya Tuhan mencari perhatian lewat penderitaan. Ada seorang mandor, ketika dia itu di atas seorang tukang batu, ya dia membuat bangunan, dia ingin memanggil orang yang di bawah karena di lantai yang ketiga dipanggil-panggil enggak nyaut-nyaut, saudara. Suruh ambil semennya habis, saudara. Enggak nengok-nengok ke bawah, saudara. Dia jengkel, dia ambil batu, dia lempar ke helm yang dipakai. Baru dia lihat, oh ada orang di atas. Seringkali Tuhan mengizinkan mencari perhatian lewat penderitaan. Ya, saudara, saya yakin dan percaya. Kalau dari poin pertama tadi saya katakan Tuhan memelihara umatnya lewat penderitaan yang diizinkan. Artinya untuk memelihara kita. Kadang memang Tuhan harus menghajar. Ya, Tuhan harus menyesah kita. Bukan demi kebaikan Tuhan semata, tapi demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Saudara, Tuhan mendisiplin kita dengan kasih seperti seorang bapak yang baik kepada anak yang dikasihinya. Di dalam Ibrani 12 ayat 5-6 dikatakan, Ibrani 12 ayat 5-6, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak ibu anak itu pasti kadang harus diajar. Diajar atau dihajar. Ya, beda, dihajar dan diajar. Bapak ibu saya mau katakan gini, saudara. Ya, bila Tuhan mengizinkan kita menderita, itu artinya Tuhan peduli dengan kita. Amin. Mau Tuhan peduli dengan kita? Yang di rumah, mau diajar? Ya, karena seringkali lewat kesuksesan orang lupa Tuhan, diberkati lupa Tuhan. Mengapa? Ada pertanyaan kan begini, mengapa harus lewat penderitaan? Tuhan, kenapa harus lewat penderitaan? Hanya Tuhan yang tahu, mengapa lewat penderitaan. Karena Ia tahu sebelum segala sesuatu terjadi, Ia tahu isi hati kita, Ia tahu di mana engkau berada hari ini, engkau sedang apa, di mana Dia tahu. Ia tahu persis cara memperlakukan kita. Dan setiap kita berbeda. Dan kalau kita bertanya, mengapa
pasti nggak ada jawaban yang memuaskan dari manusia. Sebab Ia adalah Tuhan. Tak mungkin kita mengerti keputusannya dengan pikiran kita yang cuma sekepel ini, saudara. Ya, makanya dalam Roma 11 ayat 33 mengatakan, oh alangkah indahnya, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita nggak bisa mengerti apa maunya Tuhan. Dan kalau terjadi masalah kita tanya, mengapa? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Saudara, saya mau katakan gini, saudara. Allah itu adalah kasih. Semua yang dilakukan itu karena kasih. Kalau saya ilustrasikan, pemeliharaan Tuhan itu seperti orang tua yang mengajar anaknya disiplin. Ya, saya yakin bapak-bapak, ya ibu-ibu di rumah orang tua pasti mendisiplin anak. Ya, orang tua yang baik akan mendisiplin anak bagaimana dia harus makan, bagaimana dia harus belajar, tidur pada jamnya. Meskipun anak itu sedang bermain, dia akan tetap memberikan waktu. Ini waktunya tidur, bukan waktunya main. Ya, itu bapak mengarahkan anak. Ya, orang tua yang baik akan mengawasi dan melarang anak-anaknya melakukan hal yang buruk. Tidak mungkin ada orang tua yang baik, anaknya melihat foto gambar-gambar yang porno, tidak apa-apa, nggak mungkin. Orang tua akan mengarahkan, mengawasi. Bila perlu orang tua akan marah, menghukum anaknya ketika mereka berbuat salah. Tapi saya perhatikan, ya orang tua, ya kalau marah sama anak harus tahu mengapa orang tua marah. Saya dulu ketika anak saya masih kecil, ya seringkali ketika saya marah dengan dia, saya berikan tongkat kasih. Dan ketika saya tanya, kamu tahu enggak kenapa papa marah? Enggak tahu. Nah, enggak tahu, kita harus tahu karena kamu ini gitu kan. Harus tahu, ya. Jadi seringkali kenapa di dalam perasaan dan keterbatasan pemahaman seorang anak enggak anak akan merasa menderita dan menangis ketika mereka itu dihajar. Ya. Dalam pemahaman mereka, saya waktu kecil, saya ingat papa saya itu kan ABRI itu, jadi ABRI dulu, terus jadi pendeta. Ya pernah jadi ABRI ya. Dia kalau menghajar pakai kopel rim, saudara. Sampai dalam pemikiran saya ini apa anaknya tahu? Mungkin anak tetangga gitu, saudara. Ya. Jadi dalam pemahaman anak, seringkali dalam keterbatasan anak, dalam pemahaman seorang anak merasa menderita dan menangis ketika dihajar. Tapi saya yakin seiring dia bertumbuh dengan dewasa, dalam pertumbuhannya si anak akan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu untuk kebaikannya. Amin. Demikian pula dengan Bapak di surga. Ya. Oh, yang kedua kan kita punya Bapak yang sangat baik. Apapun yang dilakukannya, walau membuat kita menderita, adalah untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Sebab Ia adalah Bapak yang baik. Saya waktu anak saya masih kecil, saya ingat yang membawa dia ke rumah sakit, disuntik DPT. DPT itu, kalau DPT itu kalau disuntik itu, imunisasi itu, anak itu jadi panas, saudara. Kita tahu, tapi mengapa tetap disuntikkan panas? Karena supaya dia imun. Ya. Demikian dengan kita juga. Tujuan penderitaan kita supaya kita imun dengan hal-hal yang mungkin nanti akan menghajar kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di surga pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita perhatikan dalam kondisi tertentu memang diperlukan. Tuhan dapat mengizinkan penderitaan untuk mencapai tujuannya walau sesungguhnya hatinya enggak rela. Kalau saya memukul anak saya, menghajar anak saya, mendisiplin anak saya, bukannya saya langsung, wah itu saya senang, enggak. Hati saya juga sakit. Saya yakin orang tua yang benar ketika dia menghajar anaknya, hatinya juga sakit. Dia sedih, maunya enggak menghajar. Ketika Tuhan menghajar kita lewat penderitaan, saya yakin, apalagi ketika melihat anak-anaknya berbuat dosa, dia sedih. Ratapan 3 ayat 22,
Ratapan 3 ayat 2, 32 ayat 3. Ratapan 3 ayat 32 sampai 33. Karena walau ia mendatangkan susah, menderita, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Tuhan sebenarnya nggak dengan rela hati itu menghajar kita, ya, membuat kita menderita. Tapi ketika dia melihat anaknya harus melewat penderitaan untuk memelihara dia, untuk mengembalikan pribadinya, untuk membuat dia itu lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun tidak rela, Bapa yang di surga, dia tetap memberikan yang namanya ajaran untuk kebaikan kita. Saya mau katakan tadi di muka, saya katakan alasan atas setiap hal yang Bapak lakukan, ya. Alasan atas setiap hal, walaupun penderitaan yang Bapak lakukan, alasannya adalah kasih, karena Tuhan mengasihi. Saya yakin Bapak yang benar-benar mengasihi anak, dia nggak mungkin membiarkan anaknya tetap hidup dalam nggak benar. Karena kasih, dia menghajar, dia memperhatikan, dia selalu memperhatikan anak-anaknya. Saudara, saya mau katakan gini, saudara, bila penderitaan memang harus terjadi, bahkan penderitaan itu disebabkan oleh dosa, kesalahan kita sendiri, sesungguhnya penderitaan itu tidak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau itu kita mengerti dan kita sadar, tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tapi menyadarkan kita dari kesalahan. Jadi hari ini, mari periksa hati masing-masing. Kalau Tuhan sedang memimpin kita, mungkin rasanya kok Tuhan itu menghajar kita terus. Ya, Tuhan selalu seperti Ayub mengatakan seperti mencari kutu. Kesalahan kita cari-cari. Enggak. Karena Tuhan ingin bukan keselamatan hari ini, tapi keselamatan dalam kekekalan. Karena seringkali kita melenceng sedikit, ingat melenceng 1 derajat saja. Tujuan kita ke surga. Tapi melenceng 1 derajat, ingat kemana? Sebelahnya surga. Neraka. Makanya Bapak enggak mau itu. Saya mau katakan, tujuan Tuhan membawa kita melewati penderitaan. Sebenarnya Tuhan ingin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bertobat, didaur ulang oleh Tuhan. Ya, benar-benar sehingga mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat penderitaan. Sehingga saya dikembalikan, ya, sesuai dengan tujuan ilahi. Hidup saya kacau. Tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Ada tujuan ilahi. Makanya lewat hal apapun iblis membuat hidup saya enggak benar, kacau. Tapi ketika kita semua bertobat, maka melalui hal-hal yang iblis lakukan, justru Tuhan membuat pertobatan dari situ. Sehingga kita mengalami perubahan. Dan hidup yang diubahkan Tuhan akan mengubah hidup banyak orang. Amin. Ya, sehingga Tuhan bisa memberkati kita dan memakai kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Saya ingat saya itu seperti sampah yang dipungut oleh Tuhan. Dan luar biasa diangkat menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Saudara di rumah sekalian, apapun yang saudara alami hari-hari ini, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Saya undang para pemain musik tampil ke depan, penari. Kita akan nyanyikan pujian sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Mari kita Bapak Saudara bagi berdiri di mana saudara berada. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Haleluya.
sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan, sekalipun, amin, ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Amin, amin, yes. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang bertagan, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pasirin nanamu. Suatu hal yang kami terus yakin dan percaya Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun jalan-jalan kami tidak rata, sekalipun persoalan begitu besar menghadang kami gak pernah khawatir, kami gak pernah takut Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami. Bahkan janji-Mu Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Kalau Engkau beserta dengan kami Tuhan, kalau Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan, kami gak akan pernah gentar. Kami gak takut Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari-hari di mana kami mungkin diizinkan mengalami penderitaan demi penderitaan, hari ini kami sadar, kami tahu bahwa justru lewat penderitaan sekalipun, di situ ada pemeliharaan Tuhan, di situ ada Tuhan, di situ ada Tuhan yang membawa kami kembali kepada destiny ilahi, membawa kami kepada tujuan ilahi kami. Oh, hari-hari di mana kami hidup seperti biasa, kami gak mengalami yang namanya tekanan hidup. Hidup sembrono. Tapi hari ini, biarlah kami sadar Tuhan, kalau Kau izinkan masalah demi masalah hadir, kalau Kau izinkan mungkin pandemi COVID ini membuat kami kehilangan pekerjaan atau kehilangan apapun, tapi kami percaya, kami tidak pernah Kau tinggalkan. Kau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetap ada jalan keluar. Tetap ada berkat atas hidup kami. Kami gak khawatir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami yakin ketika Engkau memegang tangan kami gak akan jatuh Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau ada orang-orang umat-Mu masih hidup dalam ketidakbenaran, hari ini sadarkan kami semua Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Peristiwa COVID ini membuat kami lebih dekat dengan Engkau. Tuhan, hamba-Mu lepaskan berkat. Biarlah setiap kami semua diberi kekuatan, beri kemampuan menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa itu, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dan manis dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Dan sama-sama kita yang diberkati Tuhan sore hari ini katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.